Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Devi Rohmawati dengan NIM 256080317, mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Saat mendengar kata persalinan, kemungkinan yang terbayang adalah momen bahagia karena hadirnya seorang bayi di dunia. Namun, di balik kebahagiaan tersebut, proses persalinan juga merupakan salah satu kondisi yang membutuhkan kesiapan tenaga kesehatan, fasilitas yang memadai, serta kerjasama tim yang baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang unit kamar bersalin sebagai salah satu pelayanan unit yang paling penting untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Ketika tanda-tanda persalinan datang, bidan melakukan anamnesa untuk mengetahui kondisi pasien. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara singkat mengenai keluhan, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan kebidanan, serta penilaian kondisi janin. Setelah itu, hasil pemeriksaan akan dikomunikasikan dengan dokter SPOG agar penanganannya sesuai dengan kondisi pasien. Selama proses persalinan berlangsung, kondisi ibu akan terus dipantau serta janinnya juga secara berkala. Kemajuan persalinan dicatat menggunakan partograf, sedangkan kondisi janin dapat diidentifikasi dengan CTG. Pemantauan ini sangat penting karena dapat membantu tenaga kesehatan untuk mendeteksi lebih awal apabila terjadinya komplikasi, sehingga penanganan dapat segera dilakukan dengan optimal. Agar pelayanan lebih optimal, unit kamar bersalin juga harus didukung dengan fasilitas yang lengkap, seperti tempat tidur persalinan, CTG-nya, infant warmer, alat resusitasi bayi baru lahir, serta oksigen sentral, suction, infus, dan obat-obatan emergensi, lalu perawatan persalinan juga yang harus memenuhi standar pelayanan. Selain fasilitas, keberhasilan pelayanan juga sangat dipengaruhi oleh kerjasama antar profesi, yang dimana bidan, dokter spesialis SPOG, dokter anak, dokter anestesi, perawat, tenaga laboratorium, hingga farmasi itu memiliki peran masing-masing untuk melakukan kolaborasi. Kolaborasi yang baik akan menghasilkan pelayanan yang cepat, tepat, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Apabila selama proses persalinan ditemukan kondisi kegawat daruratan seperti perdarahan, preeklamsi, eklamsia, persalinan macet, atau gawat janin, maka tim kesehatan harus segera mengambil tindakan sesuai dengan prosedur. Bila diperlukan operasi sesar, pasien akan segera dipersiapkan menuju kamar operasi agar tidak terjadi keterlambatan penanganan. Namun, pelayanan yang baik tidak hanya berbicara mengenai tindakan medis. Seorang ibu yang sedang menghadapi persalinan seringkali merasakan juga cemas, takut, bahkan panik. Oleh karena itu, komunikasi yang baik, pemberian informasi yang jelas, serta dukungan dari keluarga menjadi bagian yang paling penting dalam pelayanan agar ibu merasa lebih tenang dan percaya terhadap tenaga kesehatan yang mendampinginya. Setelah bayi lahir, pelayanan masih terus berlanjut melalui inisiasi menyusui dini, pemeriksaan kondisi ibu dan bayi, serta rawat gabung apabila kondisi keduanya memungkinkan. Sebelum pulang, pasien juga akan diberikan edukasi mengenai perawatan masa nifas, cara menyusui yang benar, perawatan bayi baru lahir, serta tanda bahaya yang harus diwaspadai. Dari pembahasan tersebut, dapat kita pahami bahwa unit kamar bersalin ini bukan hanya tempat seorang bayi dilahirkan, tetapi juga merupakan unit pelayanan yang berperan besar dalam menjaga keselamatan ibu dan bayi. Keberhasilan dalam proses pelayanan ditentukan oleh kompetensi tenaga kesehatan, fasilitas yang memadai, kerjasama antar profesi, penerapan standar pelayanan, serta komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga. Dengan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada keselamatan pasien, kita bisa menekankan angka kematian ibu dan bayi.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.